Baik, jadi saya akan menunjukkan lembar kerja kita. Tadi saya sudah mengecek juga ada beberapa kelompok yang tugasnya tuh baru sampai sini gitu ya. Nih use case aja. Nah ini saya review dulu ya barangkali untuk teman-teman yang merasa tugasnya seperti ini. Pertama, jangan pakai panah ya. Ini masih ada yang masih bikin use case dengan menggunakan panah seperti ini. Itu literaturnya dari mana ya? Karena kalau use case itu kalau ada tanda panah berarti dia hanya satu arah ya, tidak ada feedback kembali. Jadi kita biasakan kalau membuat use case itu jangan pakai panah. Jadi masih ada yang seperti itu ternyata. Kemudian dia juga sudah mencoba membuatkan include. Nah, include ini ya. Oke, kalau maksudnya ada include, artinya ketika include itu ya, kalau include betul ada panahnya ini memang menusuk ya ke sebuah use case, saya sebutnya menusuk. Yang ditusuk itu adalah yang di-include. Jadi di-include itu artinya ada di dalam use case utamanya. Kebayang nggak? Ya, jadi kalau kamu membuat seperti ini, maka kita baca bahwa use case mencatat ibu itu harus dilakukan pada saat melakukan use case mendaftar. Terbayang ya? Jadi kalau ada di include, ditusuk, artinya ini tuh ada di dalam. Namanya juga include. Include itu artinya termasuk ya, disertakan. Jadi cara bacanya seperti itu. Apakah maksudnya seperti itu? Saya kurang tahu. Mungkin nanti boleh konfirmasi ya yang membuat tugas seperti ini. Boleh juga kita diskusikan bagaimana sebetulnya melakukan atau membuat atau menggunakan relasi include dan extend ini. Ini extendnya tidak ada ya di sini. Di sini kita lihat ya, melihat pendaftaran, melihat ibu, melihat bayi. Kalau lihat polanya, kok saya menangkap ini maksudnya adalah ketika kita melihat pendaftaran, kita punya pilihan melihat ibu atau melihat pendaftar bayi. Sepertinya seperti itu. Nah, betul nggak sih? Kalau seperti itu, maka ini lebih cocok menggunakan extend dibandingkan include. Kalau extend itu artinya perluasan. Yang dimaksud perluasan di sini adalah jadi kita bisa punya opsi setelah masuk ke lingkungan atau use case menu pendaftar ini, kita punya opsi untuk melanjutkan melihat ibu atau melihat bayi. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi silakan kalau ingin ada yang didiskusikan, ditanyakan. Ibu mohon maaf sebelumnya. Ya. Sepertinya Ibu salah share screenbook. Di screen Shopee masih template di Word. Oh, sebentar ya. Nah, yang ini mungkin. Ini ya. Nih, jadi ada yang masuk Ya. mana, kemudian dia ingin membuat include, mungkin sekalian saya bahas juga ya, saya luruskan ya. Jadi kalau ini ada panah, ini jangan ada panah ya. Kemudian kalau maksudnya include, benar maksudnya include. Kalau include tuh bayangkanlah, karena panahnya ke sini ya, kalau include betul harus ada panah, maka yang di-include itu berarti ada di dalam sini. Jadi ketika kita melakukan pendaftaran, karena include ya, maka harus mencatat ibu. Ketika melakukan pendaftaran, maka harus mencatat bayi. Apakah maksudnya seperti itu? Kalau memang maksudnya seperti itu, artinya ketika kita melakukan mendaftar, kedua hal ini dilakukan. Kalau include itu harus dilakukan. Apakah maksudnya seperti itu? Nah, silakan kita pikirkan. Kalau saya melihat mendaftar ya, melihat pendaftar, lalu dia menggunakan include. Nah, ini pertama ini salah ya, jangan ada ya. Ini ada include juga di sini. Nah,
Kalau seperti ini, benar nggak? Ketika kita melihat pendaftar, maka kita harus melihat mungkin data ibu ya, dan kemudian harus melihat data bayi. Apakah maksudnya seperti itu? Atau seharusnya extend? Yang mana yang betul? Nah, kalau extend, artinya, ya kalau extend itu perluasan. Perluasan itu seperti boleh dilakukan, boleh tidak, seperti opsi gitu ya. Nih, kalau include, namanya juga include. Kalau include itu harus dilakukan. Jadi cara membedakannya seperti itu. Kalau maksudnya ketika melihat pendaftaran, kita bisa milih mau melihat data ibu, milih melihat data bayi, maka kelihatannya, ya kalau maksudnya seperti itu ya, maka ini yang cocok adalah ini ya. Oh, sorry. Kita buat putus-putus. Nih, kalau dia maksudnya extend, maka panahnya itu ke sini. Nih, kebalik ya. Itu. Lalu tulisannya extend. Artinya apa? Extend itu ingat inheritance di Java ya, kalau yang sudah belajar pemrograman. Nah, kalau ini extend, artinya cara bacanya, artinya melihat bayi ini merupakan lanjutan atau perluasan dari melihat pendaftar. Perhatikan, jadi panahnya ke sini. Jadi kalau hubungan antar satu use case dengan use case lain, kalau hubungannya extend, ya, extend itu seperti inheritance, maka yang ditusuk itu adalah yang induknya atau yang awalnya. Sementara yang ini adalah yang perluasannya. Nah, itu jangan sampai ketukar antara panahnya, antara include atau extend. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan include dan extend, maka dicek lagi. Sesuai nggak dengan maksudnya? Kalau misalnya ingin mengecek, benar nggak ya maksudnya, saya ingin menceritakan maksud saya begini, begitu. Maka itulah kita perlunya menggunakan yang disebut dengan skenario ya. Kalau kayak gini kan saya jadi menebak-nebak. Ini gimana ya? Ini maksudnya gimana ya? Saya nggak bisa membetulkan include extend-nya karena tidak ada keterangan maksud atau rencana ya, rencana interaksi dari aplikasi yang dibangun. Rencana. Jadi saya asumsi aja. Ini kayaknya maksudnya sih kalau daftar itu bisa milih mau daftar ibu atau mau daftar bayi. Ini juga kalau melihat, milih juga mau lihat daftar ibu atau daftar bayi. Kalau milih berarti opsi, berarti extend. Kalau intinya itu aja. Kalau include berarti harus dikerjakan. Rasanya aneh juga kan kalau melihat pendaftar harus dua-duanya dikerjakan, dua-duanya muncul. Apa betul maksudnya begitu? Kalau memang betul, ya berarti include. Nah, makanya kita sangat perlu adanya skenario ya. Ini memang di sini kayaknya saya nggak minta skenario ya. Tapi sebetulnya kalau nggak pakai skenario itu membuat kita menjadi bingung ya dengan use case yang kita bangun. Sehingga memang meskipun ini tidak disuruh ya di sini kayaknya nggak dibilang ya. Tapi kalian tuh harusnya sudah paham yang namanya use case dijelaskan melalui skenario. Ya, jadi kalau hanya membuat seperti ini, nggak ada skenario-nya, oh berarti baru setengah jalan. Intinya seperti itu. Oke, nah untuk sekuen ini kelihatannya belum bikin ya. Oke, kalau sekuen ini nanti kita bolak-balik mengerjakannya. Yang ingin saya jelaskan, seharusnya kita sudah masuk ke sini. Ini kelihatannya belum ya.
hari ini kita semua, tolong ya anak-anak, dibuka masing-masing LKM-nya. Mungkin satu orang boleh menayangkan share screen-nya. Kita buat dulu sebelum ke sekuen. Alangkah baiknya kita mempraktekkan untuk membuat kelas. Ya, kenapa kita harus membuat kelas? Harus begitu pentingnya membuat kelas. Jadi use case itu baru setengah perjalanan, sepertiga malah ya. Intinya tuh justru kan di kelas diagram. Nah, sehingga kita dari use case, dari sequence, sebetulnya sudah bisa melakukan identifikasi awal untuk kelas-kelas yang harus ada di kasus kita. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi perlunya atau adanya kelas? Pertama, kita cari kata kerja, ya. Sorry, kata benda. Kalau kita ingin mengidentifikasi kelas, maka kita harus mencari benda-benda yang ada di sekitar kegiatan use case ini. Ya, kita juga bisa mengecek ke requirement. Kita mencari mana benda-benda yang harusnya ada pada saat kita melakukan fungsional-fungsional ini. Itu tipsnya. Jadi sesederhana itu, tetapi karena kita memang harus detail ya, harus lengkap, maka kita tidak hanya sekedar kelasnya ya, tapi kita juga harus melengkapinya dengan atribut ya. Nih yang 5 ini. Jadi atribut yang ini sudah dikasih tahu sih sebetulnya. Untuk aplikasi Posyandu akan ada kelas bayi, bidan, kader, ibu, posyandunya ya, bendanya, pemeriksaan dan pelaporan. Banyak lagi sebetulnya ya, ada kartu, ada pembayaran, mungkin ya, ada imunisasi, kan sebetulnya ada, kalau imunisasi kan ada yang disuntikan, ada yang diteteskan gitu ya. Kan itu benda juga sebetulnya. Tapi kok tidak teridentifikasi? Oh, karena di sini fokusnya ke pendaftaran. Oke, nah sekarang semua coba bikin ya. Sekarang bikin dulu coba kelasnya, pilih 2. Kalau saya bilang minimal 2, berarti nggak usah semua. Kamu pilih mana yang ingin kamu dalami. Kalau sudah 5 ini hanya milih kelas tuh gampang. Jadi sebetulnya yang susah tuh ini. Karena harus lengkap dengan atribut dan metode. Di sini metodenya saya minta CRUD. CRUD itu artinya create, read, update, delete. Jadi standar banget ini yang sudah diajarkan di semua pelajaran pemrograman ya. Kalau kita itu pertama-tama kita membuat CRUD dulu. Jadi untuk nambah, untuk hapus, untuk update ya. Itu saya sebut dengan CRUD. Supaya kita bisa paham ya semuanya. Jadi yang penting tuh ini, karena kalau kita sudah punya kelas-kelas, maka kita bisa melakukan pemrograman ya. Tapi nanti ya belum, karena kelas-kelas itu tentu saja harus punya relasi antar kelasnya. Ya, nih relasi antar kelas. Nah, kalau yang 6 ini ya, semua yang didapat dari kelas analisis, yang di sini kita ubah menjadi kelas desain. Oke, tugas 456 sebetulnya membuat kelas semua ya. 7 mulai berbeda karena dia harus membuat relasi antar kelas. Saya mau tanya dulu, kira-kira 456 sudah dipahami? Ada yang sudah membuat? Silakan untuk ditayangkan ya, untuk kita periksa bersama-sama. Oke. Nah, kalau misalnya belum pada membuat, berarti hari ini kita buat ya. Supaya memudahkan semua, kita buatnya bersama-sama. Maka saya mohon satu orang share screen. Terserah ya, mau pakai tools, mau ditulis pakai apapun lah ya, pokoknya tayang dan bisa menggambar. Kemudian
yang lain mengikuti ya, meniru di tugasnya masing-masing. Lalu kita perbaiki sama-sama. Silakan barangkali KM dibantu ya, atau KM-nya juga boleh menjadi relawan yang menayangkan. Silakan. Silakan, karena hari ini kita targetnya praktek ya, tugas 456. Jadi saya lihat kita skip juga ya ke tugas 3, sekuennya nanti kita skip, nanti kita kembali lagi setelah tugas 456. Tapi saya lihat ini yang contoh yang saya ambil, dia baru mengerjakan sampai separuh use case ya. Skenario-nya nggak ada. Silakan yang mau jadi relawan untuk menayangkan, tidak akan dikritisi ya, karena saya cuma butuh yang membantu saya menayangkan dan mengetikkan langsung di layar. Silakan KM, mohon dibantu.